Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gedung auditorium universitas itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal, bunga sedap malam, dan keriuhan ribuan orang yang merayakan keberhasilan. Suara riuh rendah percakapan antar keluarga wisudawan bergema di langit-langit gedung yang tinggi. Di tengah lautan toga hitam, Arini berdiri dengan anggun. Kebaya krem sederhana yang ia kenakan tampak kontras dengan kemewahan yang dipamerkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ada ketenangan yang tidak biasa di wajahnya. Arini merapikan letak toganya yang sedikit miring. Hari ini adalah puncak dari perjuangan 4 tahunnya. Tahun-tahun yang ia jalani dengan identitas ganda yang melelahkan. Di satu sisi, ia adalah mahasiswa beasiswa yang berjuang keras. Dan di sisi lain, ia adalah istri dari Elang, putra keluarga pengusaha properti yang namanya cukup dikenal di kota ini. Arini, kamu cantik sekali hari ini, bisik Elang sambil merangkul pundaknya lembut. Elang tampak gagah dengan setelan jas abu-abu gelap. Senyumnya tulus, menatap istrinya dengan binar bangga. Aku tidak menyangka, di sela-sela kesibukanmu mengurus rumah, kamu bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Arini hanya tersenyum tipis. Semua berkat doa dan kesabaran, Mas. Tunggu di sini sebentar, ya? Aku mau ambilkan air minum untukmu. Kamu pasti haus setelah berdiri lama di barisan tadi, ujar Elang sebelum melangkah pergi menuju area refreshment. Begitu sosok Elang menghilang di balik kerumunan, suasana hangat itu seketika lenyap. Udara di sekitar Arini mendadak terasa dingin ketika sebuah langkah kaki yang angkuh mendekatinya. Suara gesekan kain sutra mahal terdengar, disusul aroma parfum menyengat yang sangat Arini kenali. Ibu Ratna, mertuanya, berdiri di sampingnya. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya sutra merah menyala dengan bros emas sebesar kepalan tangan di dadanya. Di belakangnya, Siska, adik ipar Arini, berdiri sambil sibuk membetulkan riasan wajahnya, menatap Arini dengan tatapan merendahkan. Jangan terlalu lebar tersenyum, Arini. Suara Bu Ratna terdengar lirih, namun tajam seperti sembilu. Arini menoleh, tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Ibu. Terima kasih sudah bersedia datang ke wisudaku. Bu Ratna mendengus remeh. Ia mendekat, seolah hendak membetulkan posisi toga Arini, namun tangannya justru mencengkeram pundak Arini dengan kuat. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga menantunya, memastikan tidak ada orang lain, termasuk Elang, yang mendengar. Kamu pikir dengan gelar sarjana ini, kasta kamu akan naik? Bisik Bu Ratna dengan nada menghina yang kental. Jangan bermimpi. Di rumahku, kamu tetaplah cuma pembantu yang beruntung bisa dinikahi anakku. Toga ini tidak akan mengubah fakta bahwa tanganmu itu kasar karena setiap hari mencuci pakaianku dan membersihkan sisa makanan kami. Arini terdiam, namun matanya tidak berkedip. Ia merasakan kuku-kuku mertuanya menekan kulit bahunya di balik kebaya tipis itu. Ingat posisimu, Arini, lanjut Bu Ratna lagi. Kali ini dengan seringai dingin. Kamu bukan menantuku. Aku tidak pernah menganggapmu ada. Kamu hanya pelayan gratisan yang kebetulan memegang buku nikah dengan anakku. Setelah acara ini selesai, cepat pulang. Jangan harap ada perayaan mewah. Cucian piring di dapur sudah menumpuk karena kamu sibuk bersenang-senang di sini. Siska ikut menimpali sambil melipat tangan di dada. Iya, Mbak. Lagian sarjana dari kampus ini juga nggak akan berguna kalau nantinya cuma jago pegang sapu. Mending tadi aku yang diajak Mas Elang ke depan, daripada malu-maluin bawa, pembantu, ke acara formal begini. Hinaan demi hinaan itu meluncur seperti anak panah yang beracun. Jika ini terjadi setahun yang lalu, mungkin Arini akan menunduk dan menahan tangis. Namun tidak hari ini. Ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Api yang selama ini ia jaga agar tetap redup demi sebuah rencana besar. Arini tidak membalas dengan makian. Ia justru menarik napas dalam, membusungkan dadanya yang sesak, dan menoleh menatap mertuanya tepat di matanya. Sebuah senyuman manis, senyuman yang paling manis yang pernah ia berikan, terukir di bibirnya. Terima kasih atas pengingatnya, Bu. Jawab Arini dengan nada suara yang sangat tenang, hampir seperti melodi.
Saya memang tidak akan pernah lupa siapa saya yang sebenarnya. Dan saya juga tidak akan lupa bagaimana ibu memperlakukan saya selama ini. Bu Ratna mengerutkan kening, merasa terganggu dengan ketenangan Arini. Apa maksudmu menatapku seperti itu? Kamu berani melawan. Tepat saat itu, Elang kembali dengan 2 botol air mineral di tangannya. Begitu melihat suaminya mendekat, Arini langsung mengubah tatapannya menjadi lembut kembali. Ia menatap Elang yang berjalan dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Ada apa ini? Ibu sedang bicara apa dengan Arini? Tanya Elang sambil memberikan botol minum itu kepada istrinya. Bu Ratna langsung mengubah raut wajahnya menjadi ibu yang penyayang. Ia mengelus lengan Arini dengan lembut, seolah-olah baru saja memberikan wejangan bijak. Oh, tidak ada apa-apa, Elang. Ibu cuma bilang pada Arini, supaya dia jangan lupa diri setelah lulus. Ibu hanya menasehatinya agar tetap rajin mengurus rumah. Elang tersenyum lega. Ibu tenang saja. Arini istri yang hebat. Arini menyesap air minumnya pelan. Matanya tetap tertuju pada Elang. Namun pikirannya sudah berada di 1 jam ke depan. Ia tahu, di balik panggung utama, ayahnya, sang penguasa bisnis yang selama ini ia sembunyikan identitasnya, sudah bersiap untuk memberikan kejutan yang akan meruntuhkan seluruh harga diri keluarga di hadapannya ini. 1 jam lagi, batin Arini. 1 jam lagi, dan bisikan hina itu akan berubah menjadi jeritan minta ampun. Ia kembali tersenyum pada mertuanya. Kali ini senyum itu terasa sangat misterius bagi Bu Ratna. Arini tahu, panggung sandiwaranya sebagai pembantu telah mencapai babak terakhir. Setelah sesi foto keluarga yang terasa canggung, di mana Bu Ratna dan Siska sengaja menggeser posisi Arini hingga ia hampir keluar dari bingkai foto, prosesi wisuda dimulai. Arini duduk di barisan wisudawan, terpisah dari keluarga Elang yang berada di kursi undangan. Di tengah kebisingan musik orkestra kampus, pikiran Arini melayang jauh ke belakang, memutar kembali memori 1 tahun terakhir yang terasa seperti neraka yang ia pilih sendiri. Semua ini bermula dari sebuah perjanjian gila antara dirinya dan sang ayah, Hardiman Adiwangsa. Sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis Adiwangsa Group, Arini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihat angka di saldo banknya. Saat ia jatuh cinta pada Elang, seorang pria yang ia temui di sebuah seminar bisnis kecil, Arini ingin memastikan satu hal, apakah Elang mencintainya karena dirinya, atau karena nama belakangnya? Ayah akan mengizinkanmu menikah dengan pria itu, ujar Hardiman setahun lalu dengan nada berat. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus hidup sebagai orang biasa. Tanpa fasilitas, tanpa uang saku dari ayah, dan tanpa identitas Adiwangsa. Biarkan keluarga mereka melihatmu sebagai gadis biasa dari desa. Jika dalam setahun mereka memperlakukanmu dengan baik, ayah akan merestui hubungan ini sepenuhnya. Arini menyetujui tantangan itu. Ia menikah dengan Elang secara sederhana, hanya dihadiri keluarga inti. Elang, yang saat itu percaya bahwa Arini adalah yatim piatu yang bertahan hidup dengan bekerja di toko buku, membawanya pulang ke rumah besar keluarga suaminya. Namun, kenyataan tak seindah angan-angan. Arini, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya apa saja dari pagi? Teriakan Bu Ratna selalu menjadi alarm pagi bagi Arini. Sejak hari pertama menginjakan kaki di rumah itu, status Arini bukan dianggap sebagai menantu, melainkan beban. Bu Ratna, yang mengharapkan Elang menikah dengan putri rekan bisnisnya yang kaya raya, merasa Arini adalah penghalang kemajuan keluarga mereka. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Arini sudah harus berada di dapur. Ia menyapu lantai 2 lantai, mencuci tumpukan pakaian Siska yang manja, hingga menggosok lantai kamar mandi dengan tangan kosong. Tangannya yang dulu halus, kini seringkali lecet dan kasar karena terkena cairan pembersih kimia yang keras. Pernah suatu kali, Arini mencoba duduk di meja makan saat sarapan bersama. Namun, Bu Ratna langsung membanting sendoknya. "Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini?" tanya Bu Ratna dengan nada jijik. "Kamu tidak lihat kursi ini terbuat dari kayu jati mahal? Jangan mengotorinya dengan bau dapurmu. Makanlah di belakang, di dekat tempat cuci piring. Itu tempat yang pantas untuk orang sepertimu." Elang,
yang saat itu sedang tertekan karena bisnis properti keluarganya mulai goyah. Seringkali tidak ada di rumah atau terlalu lelah untuk menyadari penderitaan istrinya. Arini pun memilih untuk diam. Ia tidak pernah mengadu. Ia ingin melihat sejauh mana Topeng, keluarga terpandang, itu bertahan. Bukan hanya pekerjaan fisik, tekanan mental pun ia terima setiap hari. Siska seringkali sengaja menumpahkan minuman di lantai hanya untuk melihat Arini berlutut membersihkannya. Maaf ya Mbak Arini, ujar Siska sambil tertawa mengejek. Abisnya, kamu tuh pas banget kalau lagi jongkok begitu. Mirip banget sama pembantu kita yang lama. Cuma kamu versi lebih muda aja. Arini hanya akan menunduk, mengelap tumpahan itu dengan kain pel, sambil membatin. Siska, jika kamu tahu harga sepatu yang sedang kamu pakai itu setara dengan uang jajan saya selama 1 jam di London dulu, mungkin kamu tidak akan berani menatap saya. Di kampus pun, Arini harus berjuang. Ia mengurus skripsi di sela-sela waktu mencuci baju atau saat mertuanya pergi arisan. Seringkali ia mengetik tugas di ponselnya sambil menunggu masakan matang di dapur. Tidak ada yang tahu bahwa mahasiswi sederhana yang sering memakai kemeja yang sudah pudar warnanya ini adalah sosok yang namanya terukir sebagai pemilik saham di berbagai perusahaan rintisan. Keluarga Elang benar-benar berada di ambang kebangkrutan. Namun mereka tetap mempertahankan gaya hidup mewah demi gengsi. Bu Ratna sering memamerkan tas-tas branded palsunya kepada teman-temannya. Sementara ia memotong anggaran belanja dapur dan menyalahkan Arini jika masakan terasa kurang nikmat. Kamu itu benar-benar pembawa sial, Arini. Cetus Bu Ratna suatu sore saat ia mendapati tagihan listrik yang membengkak. Semenjak kamu masuk rumah ini, bisnis Elang jadi seret. Kamu itu nggak punya aura kekayaan sama sekali. Cuma modal tampang, tapi kantong kosong. Arini teringat bagaimana ia hanya menanggapi ucapan itu dengan senyuman kecil. Ia tahu, alasan bisnis Elang masih bertahan sampai hari ini adalah karena Arini diam-diam memberikan instruksi kepada asisten pribadinya, melalui telepon rahasia di malam hari, untuk menyuntikkan dana kecil-kecilan lewat pihak ketiga agar perusahaan suaminya tidak langsung gulung tikar. Kini, duduk di kursi wisuda, Arini melirik ke arah tribun undangan. Bu Ratna sedang sibuk berbisik dengan Siska. Mungkin sedang membicarakan betapa memalukannya harus duduk di sini menunggu si pembantu lulus. Mereka tidak tahu bahwa hari ini bukan hanya hari kelulusan Arini dari universitas, tapi juga hari kelulusannya dari ujian kesabaran yang diberikan ayahnya. Arini meraba saku di balik jubah toganya. Di sana ada sebuah kartu akses berlapis emas. Kartu identitas yang akan membuka pintu menuju dunia aslinya. Ia menatap Elang yang melambaikan tangan dari kejauhan dengan wajah penuh cinta namun lugu. Arini merasa sedikit sedih untuk suaminya. Tapi ia harus melakukan ini. Kebenaran harus terungkap. Dan harga diri yang telah diinjak-injak harus ditegakkan kembali dengan cara yang paling telak. 1 jam lagi. Gumam Arini pada dirinya sendiri. 1 jam lagi, kursi jati di meja makan itu akan saya beli beserta seluruh rumahnya. Dan kita lihat siapa yang akan duduk di lantai dekat tempat cuci piring. Tiba-tiba, suara pembawa acara menggelegar melalui pengeras suara, memutus lamunan Arini. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai pelantikan wisudawan, mari kita sambut dengan hormat donatur utama pembangunan gedung olahraga dan perpustakaan digital baru kita, perwakilan dari Adiwangsa Group. Arini melihat tubuh Bu Ratna dan Siska langsung tegak. Mereka tampak sangat antusias, mencoba memperbaiki posisi duduk agar terlihat elegan. Mereka tidak tahu bahwa orang penting yang mereka nantikan adalah orang yang sama dengan yang tadi mereka bisiki hinaan di telinganya. Suasana di dalam auditorium semakin megah saat lampu utama sedikit diredupkan, memberikan sorot dramatis ke arah panggung. Keluarga Elang yang duduk di barisan tengah kursi undangan tampak gelisah, namun penuh ambisi. Bu Ratna berkali-kali merapikan sanggulnya yang sudah kaku karena semprotan hairspray, sementara Siska sibuk memulas ulang lipstik merahnya yang mencolok. Siska, lihat itu di barisan depan, bisik Bu Ratna sambil menyenggol lengan putrinya. Itu Pak Rektor dan para dekan. Mereka semua berdiri menyambut perwakilan Adiwangsa Group. Kamu harus pasang wajah paling manis. Siapa tahu salah satu eksekutif muda mereka ada yang ikut dan melirikmu. Siska tersenyum lebar,
membusungkan dada dengan bangga. Tenang saja, Bu. Siska sudah pakai parfum paling mahal. Kalau bisnis Mas Elang mau selamat, kita memang harus bisa masuk ke lingkaran Adiwangsa. Katanya, kalau sudah dapat kontrak dari mereka, perusahaan kecil seperti milik kita bisa langsung naik kasta. Di sisi lain, Elang tampak tidak tenang. Ia terus menatap ke arah barisan wisudawan, mencari sosok Arini di antara ribuan orang bertoga. Ia merasa bersalah karena ibunya terus-menerus memberikan tatapan sinis setiap kali Arini mencoba tersenyum padanya. Elang mencintai istrinya, tapi ia merasa terjepit antara bakti pada ibunya dan rasa sayang pada wanita yang telah menemaninya dalam masa-masa sulit setahun terakhir. Bu, bisik Elang pelan. Tadi ibu bicara apa pada Arini? Wajahnya kelihatan sedikit berbeda setelah ibu mendekatinya. Bu Ratna mendengus. Matanya tidak lepas dari pintu masuk VIP. Cuma nasihat biasa. Elang, istrimu itu kalau tidak sering diingatkan posisinya, bisa-bisa dia lupa diri. Sudah, jangan bahas dia terus. Fokus ke depan. Ini kesempatan langka melihat orang-orang dari Adiwangsa Group secara langsung. Tiba-tiba, pintu besar di sisi panggung terbuka. Pasukan pengamanan berbaju hitam dengan AirPH terpasang di telinga masuk terlebih dahulu, menciptakan barikade steril. Suasana seketika hening, penuh rasa hormat yang mencekam. Pak Rektor berjalan dengan langkah cepat, membungkuk sedikit saat menyambut seorang pria tua berwibawa yang mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik Italia. Itu dia, Pak Hardiman Adiwangsa. Desis Bu Ratna dengan suara tertahan. Napasnya memburu karena kegembiraan. Legenda bisnis itu sendiri turun tangan. Elang, kamu lihat itu? Kalau kita bisa bicara sepatah kata saja dengannya setelah acara ini, nasib keluarga kita akan berubah. Elang hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya merasa kecil di hadapan karisma pria tersebut. Sementara itu, Siska hampir menjerit kegirangan. Bu, lihat, Pak Hardiman tidak sendirian. Ada kursi kosong di sebelahnya dengan tulisan, pewaris utama. Kabarnya putrinya baru saja menyelesaikan pendidikan secara rahasia untuk menghindari publikasi berlebih. Di barisan wisudawan, Arini melihat ayahnya masuk. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Ia bisa melihat dari kejauhan bagaimana mata ayahnya menyapu seluruh ruangan, seolah sedang mencari putri kecilnya yang sedang menyamar. Arini memberikan kode kecil dengan menyentuh kerah toganya, sebuah kode rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Pak Hardiman tersenyum samar, hampir tidak terlihat, lalu duduk di kursi kehormatan. Acara dimulai dengan pidato pembukaan yang membosankan dari beberapa pejabat. Namun keluarga Elang tidak peduli. Mereka terus memperhatikan gerak-gerik Pak Hardiman. Bu, kenapa Pak Hardiman sering sekali menatap ke arah barisan lulusan terbaik? Ya? Tanya Siska heran. Apa mungkin putrinya ada di sana? Tapi katanya putrinya kuliah di luar negeri. Mungkin dia sedang mencari bibit unggul untuk perusahaannya. Jawab Bu Ratna sok tahu. Untung saja Arini tidak duduk di barisan depan itu. Bisa malu saya kalau Pak Hardiman tahu menantu keluarga kita cuma gadis desa yang gak punya latar belakang apa-apa. Saat itu, pembawa acara kembali naik ke podium. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang bersejarah. Selain merayakan kelulusan putra-putri terbaik bangsa, kami juga secara resmi akan menerima sumbangan dana abadi terbesar dalam sejarah universitas ini. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Hardiman Adiwangsa untuk naik ke podium. Tepuk tangan membahana. Hardiman naik dengan langkah mantap. Ia berbicara tentang pentingnya integritas, kerendahan hati, dan bagaimana harta bisa menjadi racun jika tidak dikelola oleh orang yang tepat. Banyak orang yang memuja kekayaan, ujar Hardiman di depan mikrofon. Suaranya menggelegar tenang. Tapi mereka lupa bahwa kekayaan sejati terletak pada karakter. Saya pernah menitipkan mutiara di tengah lumpur untuk melihat apakah lumpur itu akan menghargai mutiara tersebut, atau justru mencoba menenggelamkannya. Bu Ratna bertepuk tangan paling keras, meski ia tidak paham maksud kiasan itu. Luar biasa. Benar-benar filosofi tingkat tinggi. Serunya. Arini, di kursinya, merasa dadanya bergemuruh. Ia tahu, lumpur,
Yang dimaksud ayahnya adalah keluarga mertuanya. Dan, Mutiara, itu adalah dirinya. Dan hari ini, lanjut Hardiman, saya tidak hanya datang sebagai donatur. Saya datang untuk menjemput mutiara saya yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Seseorang yang telah belajar arti kesabaran dan ketulusan di tempat yang paling tidak terduga. Ruangan mulai berbisik. Siapa yang dimaksud? Di mana mutiara itu? Bu Ratna menoleh ke kiri dan kanan dengan bingung. Siapa ya? Apa ada mahasiswi kaya yang menyamar di sini? Siska mencibir. Palingan anak pengusaha lain, Bu. Nggak mungkin kan si Arini. Dia aja tadi pagi masih sibuk nyuci piring kotor bekas kita sarapan. Tepat saat itu, rektor berdiri dan membacakan pengumuman yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya, pemberian penghargaan untuk lulusan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif sempurna, 4.0. Kepada Saudari Arini, silakan menaiki panggung kehormatan. Mendengar nama Arini disebut, elang tersentak. Bu Ratna dan Siska membeku di kursi mereka. Arini? Nama yang sama? Gumam Bu Ratna. Wajahnya mulai pucat. Pasti Arini yang lain. Tidak mungkin si pembantu itu. Namun, saat sosok wanita bertoga itu berdiri dan melangkah dengan sangat anggun menuju panggung, langkah yang tidak lagi menunduk malu, melainkan penuh wibawa, seluruh dunia keluarga elang seakan runtuh seketika. Itu adalah Arini mereka. Arini yang tadi pagi mereka maki-maki karena lupa membelikan sabun cuci piring. Arini naik ke atas panggung, berdiri tepat di samping Pak Hardiman. Dan yang membuat seluruh isi gedung menahan napas adalah saat Pak Hardiman tidak menjabat tangannya seperti wisudawan lain, melainkan memeluknya dengan hangat dan mencium keningnya di hadapan ribuan pasang mata. Selamat pulang, putriku. Suara Pak Hardiman terdengar melalui mikrofon yang masih menyala. Di kursi undangan, botol air mineral di tangan Bu Ratna jatuh ke lantai. Mulutnya menganga. Jantungnya seakan berhenti berdetak. 1 jam yang lalu ia berbisik bahwa Arini hanya seorang pembantu. Sekarang, ia baru saja menyadari bahwa ia baru saja menghina putri dari orang yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan 1 jentikan jari. Hening yang mencekam menyelimuti auditorium. Riuh tepuk tangan yang tadinya membahana seolah tersedot ke dalam lubang hitam kejut yang luar biasa. Di kursi undangan barisan tengah, Bu Ratna merasa seolah-olah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Tangannya yang mengenakan cincin batu permata besar bergetar hebat, sementara wajahnya berubah pucat pasi, lebih putih daripada bedak tebal yang ia kenakan pagi tadi. Itu tidak mungkin Arini kita, kan? Siska terbata-bata. Suaranya mencicit kecil. Ponsel di tangannya yang tadi siap merekam momen mewah untuk media sosialnya, kini tergeletak begitu saja di pangkuannya. Mbak Arini? Anak Pak Hardiman Adiwangsa. Elang, di sisi lain, duduk mematung. Matanya tidak berkedip menatap panggung. Ada rasa bangga yang luar biasa menyeruak di dadanya melihat istrinya berdiri di sana sebagai lulusan terbaik. Namun rasa bangga itu segera tertelan oleh gelombang kebingungan dan ketakutan yang besar. Ia teringat semua malam saat Arini terjaga hingga dini hari, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk memijat kaki ibunya yang mengeluh lelah. Ia teringat bau detergen yang selalu melekat di tangan Arini setiap kali mereka hendak tidur. Di atas panggung, Arini berdiri dengan dagu terangkat. Sorot lampu spotlight yang jatuh ke wajahnya seolah membasuh semua sisa-sisa debu pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan selama setahun ini. Di sampingnya, Pak Hardiman menatap para hadirin dengan tatapan yang tajam namun penuh kemenangan. Perkenalkan, suara Pak Hardiman kembali menggema melalui pengeras suara, kali ini dengan nada yang lebih resmi dan dingin. Putri tunggal saya, Arini Adiwangsa. Selama setahun ini, ia telah membuktikan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh gelar atau harta, melainkan oleh ketabahan hati saat berada di titik terendah. Pak Rektor kemudian melangkah maju, membawakan sebuah kalung medali emas dan ijazah dengan sampul bludru biru tua. Selamat, Arini. Kamu bukan hanya lulusan terbaik universitas ini, tapi kamu adalah teladan tentang kerendahan hati. Arini menerima penghargaan itu dengan gerakan yang sangat halus.
Ia kemudian dipersilakan untuk memberikan kata sambutan singkat sebagai perwakilan wisudawan. Arini melangkah menuju podium mikrofon. Ia tidak melihat ke arah naskah yang sudah disiapkan, melainkan mengarahkan pandangannya langsung ke titik di mana keluarga Elang duduk. Terima kasih. Arini memulai. Suaranya jernih, tenang, dan memiliki otoritas yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Banyak orang bertanya mengapa saya memilih untuk menempuh pendidikan dengan cara yang tidak biasa. Saya ingin belajar tentang kemanusiaan. Saya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tidak dianggap. Seseorang yang hanya dilihat dari fungsinya, bukan dari jiwanya. Di kursinya, Bu Ratna merasa jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Setiap kata yang diucapkan Arini terasa seperti tamparan yang mendarat telak di pipinya. Saya belajar, lanjut Arini, matanya sedikit menyipit saat menatap Bu Ratna, bahwa ada orang-orang yang merasa dirinya tinggi hanya dengan cara merendahkan orang lain. Ada orang yang menganggap menantu adalah seorang pelayan, dan gelar sarjana adalah sampah jika tidak disertai dengan kasta harta. Namun hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa roda itu berputar. Dan bagi mereka yang terbiasa menghina, bersiaplah. Karena pemandangan dari bawah mungkin tidak akan menyenangkan bagi kalian. Siska mulai menangis ketakutan di samping ibunya. Bu, dia menyindir kita. Dia tahu semuanya. Habis kita, Bu. Mas Elang, lakukan sesuatu. Elang hanya bisa menunduk dalam. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia merasa sangat kecil. Ia merasa menjadi suami yang gagal karena tidak mampu melindungi mutiara miliknya dari naga di rumahnya sendiri. Setelah pidato singkat yang menusuk itu, Arini tidak kembali ke barisan wisudawan. Sesuai protokol yang telah diatur oleh protokol Adiwangsa Group, ia dibimbing oleh 2 orang staf ahli menuju area belakang panggung. Rini, Arini. Elang mencoba berdiri dan memanggil, namun suaranya tenggelam oleh musik penutup sesi pertama. Petugas keamanan di barisan depan dengan tegas melarang siapapun dari kursi undangan untuk mendekati area panggung. 1 jam berikutnya adalah waktu yang paling menyiksa bagi keluarga Elang. Mereka terjebak di kursi mereka, sementara di sekeliling mereka, para tamu undangan lainnya mulai berbisik-bisik, mengenali mereka sebagai keluarga yang datang bersama Arini tadi. Bukannya itu tadi yang membentak Arini di depan gerbang. Bisik seorang ibu di barisan belakang. Iya. Saya dengar tadi dia bilang Arini itu pembantu. Wah, cari mati itu keluarga. Wajah Bu Ratna memerah karena malu yang luar biasa. Ia ingin segera melarikan diri, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia juga tahu bahwa melarikan diri hanya akan mempercepat kehancurannya. Ia harus meminta maaf. Ia harus memperbaiki ini sebelum Pak Hardiman menarik semua dukungan rahasia yang selama ini menyokong perusahaan Elang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian safari hitam mendekati barisan kursi mereka. Ia adalah ajudan pribadi Pak Hardiman. Keluarga Bapak Elang. Tanya pria itu dengan nada datar. Iya, saya Elang, suaminya Arini. Jawab Elang cepat, suaranya gemetar. Ibu Arini dan Bapak Hardiman menunggu kalian di ruang VVIP lantai 2. Segera. Ibu Arini memiliki beberapa dokumen yang harus segera diselesaikan dengan keluarga Anda. Ujar ajudan itu tanpa senyum. Bu Ratna seketika berdiri, mencoba memaksakan senyum yang terlihat lebih mirip seringai ketakutan. Oh, tentu saja. Arini pasti merindukan kami. Siska, ayo cepat, rapikan riasanmu. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang kompak. Siska mencoba menghapus air matanya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Mereka berjalan mengikuti ajudan itu, melewati lorong-lorong auditorium yang megah. Bu Ratna masih mencoba menghibur dirinya sendiri di dalam hati. Dia kan masih istri Elang. Bagaimanapun, dia tetap bagian dari keluarga kita. Dia tidak mungkin setega itu pada mertuanya sendiri, kan? Tadi itu pasti hanya gertakan. Namun, saat pintu ruang VVIP dibuka, pemandangan di dalamnya menghancurkan sisa-sisa harapan Bu Ratna. Arini tidak lagi mengenakan toga. Ia telah berganti pakaian menjadi setelan powersuit berwarna biru navy yang sangat elegan.
Rambutnya yang tadi disanggul sederhana kini terurai dengan gaya profesional. Ia duduk di sebuah kursi besar di belakang meja kayu jati yang luas, dengan Pak Hardiman berdiri di sampingnya seperti singa penjaga. Di atas meja, terdapat beberapa map tebal yang sudah terbuka. Arini tidak tersenyum saat mereka masuk. Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan sedingin es. "Selamat datang, Ibu Mertua," ujar Arini dengan penekanan tajam pada kata, "Ibu Mertua. Silakan duduk. Kita punya banyak hal untuk diselesaikan dalam 1 jam ini sebelum saya secara resmi menutup status saya sebagai pembantu di rumah Anda." Ruangan VVIP itu terasa jauh lebih luas dan dingin daripada auditorium di luar. Aroma kayu cendana dan pendingin ruangan yang menusuk tulang menciptakan atmosfer yang mencekam. Bu Ratna melangkah masuk dengan kaki yang gemetar, diikuti Siska yang terus menunduk, dan Elang yang berjalan paling belakang dengan bahu yang merosot. Begitu pintu jati besar itu tertutup rapat oleh 2 pengawal di belakang mereka, keheningan menyergap. Arini duduk di sana, di balik meja kerja yang megah, tampak seperti seorang ratu yang sedang bersiap menjatuhkan vonis. Tidak ada lagi Arini yang sigap membawakan teh hangat di pagi hari. Tidak ada lagi Arini yang menunduk saat dimaki karena lantai kurang mengkilap. "Silakan duduk." Suara Arini memecah keheningan. Singkat, padat, dan tanpa basa-basi. Bu Ratna mencoba memaksakan tawa kecil yang terdengar sangat sumbang. "Arini sayang, Ibu benar-benar kaget. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu ini putri Pak Hardiman? Kalau Ibu tahu, tentu Ibu tidak akan membiarkanmu bekerja keras di rumah. Ini pasti kesalahpahaman, kan?" Arini menyesap air mineral dari gelas kristal di depannya, lalu menaruhnya kembali dengan dentingan halus yang membuat Siska terlonjak. "Kesalahpahaman, Bu? Apakah saat Ibu menyebut saya, pembantu pembawa sial, pagi tadi itu juga sebuah kesalahpahaman?" Bu Ratna tersedak ludahnya sendiri. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu. Itu kan Ibu hanya ingin memotivasimu, Rin. Supaya kamu jadi istri yang tangguh untuk Elang. Memotivasi. Arini terkekeh pelan, namun matanya tetap dingin. Ia membuka salah satu map di atas meja. "Mari kita bicara tentang motivasi. Selama 12 bulan saya tinggal di rumah Anda, saya mencatat setidaknya 142 kali Ibu menghina orang tua saya yang Ibu pikir adalah petani miskin. Ibu juga memaksa saya mencuci pakaian dalam Siska dengan tangan karena Ibu bilang mesin cuci terlalu mahal untuk digunakan oleh orang kelas bawah, seperti saya." Siska memberanikan diri mengangkat wajahnya, mencoba menggunakan jurus tangisannya. "Mbak Arini, aku minta maaf, aku kan masih muda, aku cuma bercanda." "Diam, Siska," bentak Pak Hardiman yang sejak tadi berdiri diam di samping Arini. Suara pria tua itu menggelegar hingga vas bunga di sudut ruangan seolah bergetar. "Putriku bukan objek bercandamu. Kamu memperlakukannya seperti budak, sementara kamu menikmati fasilitas yang sebenarnya dibayar oleh uang putriku secara rahasia." Elang tersentak. Maksud Papa Hardiman dibayar oleh Arini? Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara cinta yang tersisa dan kekecewaan yang mendalam. Ia menggeser sebuah dokumen ke arah Elang. "Mas Elang, kamu ingat kontrak pengadaan material proyek, Permata Hijau, yang tiba-tiba kamu dapatkan 6 bulan lalu saat perusahaanmu hampir pailit? Atau dana hibah tanpa bunga dari Global Invest bulan lalu?" Arini menjeda. "Itu semua bukan keberuntungan. Global Invest adalah anak perusahaan Adiwangsa Group. Saya yang menandatangani persetujuannya di tengah malam, di dapur, saat saya sedang menunggu cucian piring selesai." Elang membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Istrinya, yang ia pikir perlu ia lindungi karena kemiskinannya, ternyata adalah malaikat pelindung yang menyelamatkan harga dirinya sebagai pria, sementara ia sendiri tidak mampu melindungi Arini dari kekejaman ibunya sendiri. "Rini, aku tidak tahu," bisik Lang Parau. "Itu masalahnya, Mas. Kamu tidak pernah mau tahu," jawab Arini tenang. "Kamu terlalu sibuk dengan duniamu.
Atau mungkin kamu terlalu takut untuk menegur ibumu. Tapi sudahlah, itu tidak penting lagi sekarang. Arini kemudian menatap Bu Ratna yang kini sudah bersimpuh di lantai, mencoba meraih ujung meja Arini. Arini, tolong, ibu minta maaf. Jangan tarik investasi itu. Bisnis elang adalah satu-satunya harga diri keluarga kami. Ibu janji akan berubah. Ibu akan menyambutmu seperti ratu di rumah. Arini menarik kursinya sedikit ke belakang, menghindari tangan mertuanya. Terlambat, Bu. 1 jam yang lalu, saat ibu berbisik di telinga saya bahwa saya tidak akan pernah menjadi menantu ibu, saya sudah memutuskan. Anda benar. Saya bukan menantu Anda. Dan saya tidak akan pernah sudi menjadi bagian dari keluarga yang hanya menghargai manusia berdasarkan saldo banknya. Arini mengeluarkan sebuah amplop putih panjang dan meletakkannya di atas meja. Elang tahu benar bentuk amplop itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ini adalah surat permohonan cerai yang sudah saya siapkan, kata Arini. Suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap tegar. Dan di dalam map yang satu lagi, adalah surat pengalihan aset. Rumah yang kalian tempati sekarang sudah berpindah tangan atas nama Adiwangsa Group sejak 3 bulan lalu karena hutang pinjaman yang gagal kalian bayar. Saya yang membelinya agar kalian tidak diusir ke jalanan saat itu. Bu Ratna terpekik, hampir pingsan. Siska berteriak histeris. Mbak Arini, jangan. Kita mau tinggal di mana? Arini berdiri, memperbaiki letak blazernya. Ia menatap mereka semua dari posisi berdiri yang dominan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Hanya pakaian. Semua perabotan, tas bermerek yang ibu beli dengan uang tunjangan dari Elang, yang asalnya dari saya, dan perhiasan itu, semuanya disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Arini, tolong jangan lakukan ini pada suamimu. Ratap Bu Ratna. Arini menatap Elang untuk terakhir kalinya. Mas Elang, jika kamu benar-benar mencintaiku seperti yang kamu katakan, kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri tanpa bayang-bayang ibumu. Untuk saat ini, aku tidak bisa bersamamu. Aku harus kembali menjadi Arini Adiwangsa. Arini berbalik, melangkah menuju pintu keluar bersama ayahnya. Para pengawal segera membukakan jalan. Sebelum keluar, Arini berhenti sejenak dan menoleh tanpa ekspresi. 1 jam dari sekarang, kunci rumah harus sudah ada di meja satpam. Jika tidak, pihak kepolisian akan membantu kalian keluar. Selamat menikmati dunia nyata yang selalu ibu sombongkan itu, Bu Ratna. Arini melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan jeritan histeris mertuanya dan tangisan penyesalan suaminya yang menggema di ruang VVIP yang sunyi. Topeng itu telah terbuka sepenuhnya, dan di bawahnya, keluarga yang sombong itu ternyata tidak memiliki apa-apa. Lobi utama Menara Adiwangsa tampak seperti panggung masa depan. Lantai marmer hitam yang berkilau memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang menjuntai dari langit-langit setinggi 10 meter. Di sana, ratusan karyawan berdiri berjajar, menciptakan pagar betis yang rapi. Mereka semua menunggu satu sosok yang selama ini menjadi misteri, sang pewaris tahta. Sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti tepat di depan pintu putar otomatis. Seorang ajudan membukakan pintu dengan gerakan sigap. Arini melangkah keluar. Tidak ada lagi sisa-sisa gadis yang mengenakan kebaya krem sederhana atau daster lusuh yang berbau bawang. Ia mengenakan setelan powersuit berwarna putih gading dengan bros berlian berbentuk logo Adiwangsa di kerahnya. Sepatu hak tingginya berdentang mantap di atas lantai marmer, menciptakan irama yang penuh otoritas. Selamat pagi, Ibu Arini Adiwangsa. Seru para karyawan serempak, membungkuk dalam. Arini hanya mengangguk tipis. Pandangannya lurus ke depan. Di sampingnya, Hardiman Adiwangsa berjalan dengan wajah penuh kebanggaan. Hari ini adalah hari pertama Arini secara resmi mengambil alih posisi sebagai Chief Operating Officer, COO. Kau siap, Arini? Bisik Hardiman saat mereka memasuki lift pribadi menuju lantai teratas. Arini menatap bayangan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Lebih dari siap, Ayah. Setahun menjadi pembantu,
telah memberi saya perspektif yang tidak akan pernah didapat di sekolah bisnis manapun. Saya tahu bagaimana rasanya diabaikan, dan saya tidak akan membiarkan perusahaan ini mengabaikan siapapun yang bekerja dengan hati. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari kemewahan Menara Adiwangsa, pemandangan kontras terjadi. Sebuah rumah mewah di kawasan elit sedang dikerumuni oleh beberapa pria bertubuh tegap dengan seragam pengaman. "Ibu, tolong, beri kami waktu 1 hari lagi," jerit Bu Ratna. Ia berdiri di teras rumahnya, rambut sanggulnya sudah berantakan, dan wajahnya sembab karena tangis yang tak henti sejak kemarin sore. "Maaf, Bu Ratna. Perintah dari kantor pusat Adiwangsa Group sangat jelas," ujar sang kepala keamanan dengan nada dingin. "Batas waktu 1 jam yang diberikan Ibu Arini kemarin sudah lewat 12 jam. Kami diperintahkan untuk mengosongkan rumah ini sekarang juga." Siska terlihat duduk di atas koper besarnya di pinggir jalan, menangis histeris. Tas-tas bermerek yang selama ini ia banggakan sedang diperiksa satu persatu oleh pengacara Arini. "Ini tas Birkin palsu, silakan dibawa," ujar pengacara itu sambil melempar sebuah tas ke arah Siska. "Tapi tas Chanel asli yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan elang ini, kami sita." "Kalian jahat. Ini pencurian," teriak Siska. "Bukan pencurian, Nona Siska," sahut pengacara itu tanpa ekspresi. "Ini adalah sita jaminan atas kerugian perusahaan akibat penyalahgunaan dana yang dilakukan kakak Anda untuk menuruti gaya hidup Anda dan ibu Anda." Elang berdiri di tengah kekacauan itu dengan pandangan kosong. Ia hanya membawa satu tas ransel berisi pakaian kerjanya dan beberapa buku. Ia melihat ibunya yang terus meratap, memohon pada orang-orang yang dulu selalu ia remehkan. Elang merasa mual. Ia baru menyadari betapa memuakannya kesombongan yang selama ini menyelimuti keluarganya. "Ayo, Bu. Kita pergi dari sini," ujar Elang pelan. Suaranya terdengar hancur. "Pergi kemana, Elang? Kita tidak punya uang. Apartemen simpanan ibu juga sudah disita," ratap Bu Ratna. "Kita ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aku masih punya sedikit sisa gaji yang tidak terdeteksi sistem Arini," kata Elang. "Itu cukup untuk menyewa kamar sederhana. Kita harus mulai dari bawah, seperti yang Arini lakukan selama setahun ini." Kembali ke Menara Adiwangsa, Arini sedang memimpin rapat direksi pertamanya. Di layar besar di belakangnya, terpampang data finansial Elang Properti, perusahaan suaminya. "Putuskan semua aliran dana tambahan," ujar Arini tegas kepada jajaran direktur. "Biarkan perusahaan itu beroperasi secara mandiri. Saya ingin melihat apakah Elang memiliki bakat yang saya cintai dulu, atau dia hanya beruntung karena uang saya." "Lalu bagaimana dengan status pernikahan Anda, Bu?" tanya salah satu direktur hukum dengan hati-hati. Arini terdiam sejenak. Ia memutar cincin kawin di jari manisnya. Lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, ia melepaskannya dan meletakkannya di atas meja rapat. Logam mulia itu berdenting kecil, menandakan akhir dari sebuah sandiwara panjang. "Pernikahan itu didasarkan pada kejujuran. Saya memulainya dengan ujian, dan mereka gagal total," jawab Arini. "Urus perceraiannya secepat mungkin." "Namun," Arini menjeda, "pastikan Elang tetap memiliki posisi di perusahaannya sendiri. Jangan hancurkan dia sepenuhnya. Dia hanya laki-laki yang lemah, bukan laki-laki yang jahat. Biarkan dia belajar menjadi pria sejati tanpa fasilitas." 1 jam kemudian, Arini berdiri di balkon kantornya, menatap hiruk-pikuk kota di bawahnya. Tiba-tiba, sekretarisnya masuk. "Ibu Arini, ada seseorang di bawah yang memaksa ingin bertemu. Dia bilang dia supir Anda, tapi penjaga mengenalnya sebagai Bapak Elang." Arini memejamkan mata. Dadanya terasa sesak sejenak, namun ia segera menguasai diri. "Biarkan dia menunggu di tempat parkir karyawan paling bawah. Katakan padanya, jika dia ingin bicara dengan saya, dia harus menunggu seperti orang lain yang membutuhkan waktu saya." Di bawah, di area parkir yang panas dan pengap, Elang berdiri menunggu. Ia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk, dan ia sadar bahwa wanita yang dulu ia panggil sayang,
sambil membawakannya kopi setiap pagi. Kini adalah matahari yang terlalu tinggi untuk ia sentuh. Ia menunggu bukan untuk meminta uang, tapi untuk satu hal, meminta maaf atas setiap bisikan hina yang pernah ia biarkan masuk ke telinga Arini. Namun, Arini tidak kunjung turun. Dari jendela lantai 50, Arini hanya melihat sosok kecil Elang di bawah sana. Ia tersenyum sedih. Dulu aku menunggumu pulang sambil mencuci piring di dapur yang panas, Mas. Bisik Arini pada kaca jendela. Sekarang, giliranmu merasakan bagaimana rasanya menunggu seseorang yang bahkan tidak yakin ingin menemuimu lagi. Udara di area parkir basement P3 Menara Adiwangsa terasa pengap dan berbau asap knalpot. Elang berdiri mematung di samping pilar beton besar. Pakaiannya yang tadi pagi tampak rapi kini mulai kusut dan basah oleh keringat. Ia telah menunggu selama 3 jam. Setiap kali lift eksekutif berdenting terbuka, jantungnya berpacu, berharap sosok Anggun Arini yang muncul. Namun, yang keluar hanyalah para eksekutif dengan wajah kaku atau pengawal bertubuh tegap yang menatapnya dengan curiga. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, sebuah lift khusus terbuka. Arini melangkah keluar, dikawal oleh 4 orang pria berpakaian safari. Penampilannya sangat kontras dengan suasana basement yang kumuh. Ia tampak bersinar, berwibawa, dan sangat jauh. "Rini!" panggil Elang. Suaranya parau. Langkah kaki Arini berhenti. Ia memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk tetap di tempat. Sementara ia berjalan mendekat ke arah Elang, namun tetap menjaga jarak sekitar 2 meter. Jarak itu bukan hanya secara fisik, tapi seperti ada dinding kaca yang tebal di antara mereka. "Kamu masih di sini, Mas?" tanya Arini. Suaranya datar, tanpa nada benci, namun juga tanpa kehangatan yang dulu selalu menyapa Elang setiap pagi. "Rini, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Elang mendekat selangkah, namun terhenti saat melihat tangan Arini yang terangkat sedikit, memintanya berhenti. "Aku ingin minta maaf. Atas nama ibuku, atas nama adikku, dan terutama atas ketidakmampuanku menjagamu." Arini menatap suaminya, atau calon mantan suaminya, dengan tatapan menilai. "Minta maaf itu mudah, Mas. Yang sulit adalah menyadari mengapa kamu baru meminta maaf sekarang. Kamu meminta maaf karena kamu menyesal telah menyakitiku, atau karena kamu baru sadar bahwa pembantumu ini ternyata bisa menghancurkan kerajaan bisnismu. Demi Tuhan, bukan karena uangmu, Rin." Elang membalas dengan nada putus asa. "Aku mencintaimu. Aku terlalu bodoh. Aku pikir kamu wanita kuat yang bisa mengerti kondisi keluargaku yang sulit." "Kuat bukan berarti boleh ditindas, Mas," potong Arini tajam. "Dan mengerti bukan berarti harus menjadi budak di rumah sendiri." Arini membuka tas handbag miliknya, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. "Aku tidak memintamu datang ke sini untuk mendengar ratapanmu. Aku ingin kamu memberikan ini kepada ibumu." Elang menerima map itu dengan tangan gemetar. "Apa ini?" "Surat cerai." "Itu salah satunya. Tapi yang lebih penting di dalamnya adalah surat pembatalan kerjasama investasi strategis." Arini menjelaskan dengan nada profesional yang dingin. "Selama ini, Adiwangsa Group lewat pihak ketiga telah menyuntikkan dana ke proyek-proyekmu. Hari ini, saya secara resmi menarik semua dukungan itu. Perusahaanmu akan masuk ke tahap audit menyeluruh." Elang terhuyung sejenak. Jika investasi itu ditarik, perusahaannya bukan hanya bangkrut, tapi dia bisa terjerat kasus hukum karena hutang yang menumpuk. "Kenapa, Rin? Kenapa sekejam ini?" "Kejam?" Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyakitkan untuk dilihat. "Kejam adalah saat istrimu sedang ziarah ke makam ibunya yang kamu pikir orang miskin, tapi ibumu malah membuang semua barang kenangan istrimu ke tempat sampah karena dianggap sampah dusun. Kejam adalah saat aku sakit demam tinggi, tapi dipaksa mencuci mobil Siska di bawah hujan karena dia mau pergi berkencan." Arini melangkah maju, memperpendek jarak. "Ini bukan kekejaman, Mas. Ini adalah konsekuensi. Katakan pada ibumu, ini adalah skakmat dariku. Dia ingin menantu yang kaya dan berkuasa, kan?
Sekarang dia mendapatkannya, tapi bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai lawan yang akan menyita seluruh harga dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah lift umum. Bu Ratna dan Siska muncul dengan napas terengah-engah. Rupanya mereka membuntuti Elang sejak tadi, berharap bisa ikut memelas pada Arini. Arini, sayang, jangan dengarkan Elang, dia memang payah. Seru Bu Ratna sambil mencoba menerjang maju untuk memeluk kaki Arini. Ibu yang salah. Nak, ibu hilaf. Tolong jangan tarik investasinya. Kita bisa bicara baik-baik di rumah. Ibu akan masakkan makanan kesukaanmu. Para pengawal Arini dengan sigap menghadang Bu Ratna. Wanita itu terjatuh di lantai beton basement, meratap histeris. Siska berdiri di belakang ibunya, tanpa ketakutan dan malu, tidak berani lagi mengeluarkan kata-kata hinaan seperti biasanya. Arini menatap mertuanya yang bersimpuh di lantai dengan tatapan kosong. Bangunlah, Bu Ratna. Jangan jatuhkan harga diri ibu lebih rendah lagi. Dulu ibu bilang saya tidak pantas duduk di kursi jati ibu karena saya bau dapur. Sekarang, ibu bahkan tidak pantas menyentuh sepatu saya di parkiran ini. Arini, tolong, ibu akan jadi pembantumu kalau perlu. Asal jangan miskinkan kami. Ratap Bu Ratna tanpa malu. Arini menggeleng perlahan. Saya tidak butuh pembantu yang hatinya penuh racun. Mas Elang, bawa mereka pergi. Sebelum pengawalku memanggil polisi karena gangguan ketertiban. Arini berbalik, melangkah masuk ke dalam mobil Rolls-Royce yang sudah menunggunya dengan mesin menyala. Ia tidak menoleh lagi saat mobil itu meluncur perlahan meninggalkan basement, melewati keluarga yang dulu memujanya saat butuh dan menghinanya saat merasa di atas. Di dalam mobil, Arini menyandarkan kepalanya ke kursi kulit yang empuk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu tetes. Ia telah memenangkan peperangan ini. Ia telah memberikan skakmat yang sempurna. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia merasa lelah. Peperangan ini tidak hanya menghancurkan mertuanya, tapi juga membunuh bagian dari dirinya yang pernah percaya pada ketulusan cinta seorang elang. 1 jam lagi, ayah. Ucap Arini ke arah ponselnya yang tersambung dengan ayahnya. Proses penyitaan aset fisik akan dimulai. Pastikan tidak ada satupun barang bermerek yang mereka bawa keluar dari rumah itu, kecuali baju yang melekat di badan. Di parkiran yang sunyi, Elang hanya bisa menatap lampu belakang mobil Arini yang menghilang. Di tangannya, map hitam itu terasa seberat beban seluruh dunia. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi pangeran di perusahaannya, dan ibunya bukan lagi ratu di rumahnya. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang baru saja kehilangan segalanya karena satu hal, kesombongan. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Seolah langit ikut meratapi kehancuran keluarga besar yang selama ini berdiri di atas fondasi kesombongan. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang baru saja mereka sewa dengan sisa uang tunai terakhir, suasana terasa lebih dingin daripada suhu di luar. Bu Ratna duduk di atas kasur tipis sambil terus meratapi nasib. Sementara Siska meringkuk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah dinding yang mulai berjamur. Elang berdiri di depan jendela yang bergetar tertiup angin. Di tangannya masih tergenggam map hitam pemberian Arini. Setiap kata dalam dokumen itu adalah vonis mati bagi gaya hidup mereka. Namun, yang lebih menyiksa Elang bukanlah kehilangan harta, melainkan bayangan tatapan Arini di parkiran tadi, tatapan yang kosong, seolah ia sudah benar-benar mati di dalam hati wanita itu. Ini semua karena kamu, Elang. Tiba-tiba Bu Ratna berteriak. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Kenapa kamu tidak bisa menjaga istrimu? Kenapa kamu biarkan dia mempermalukan ibumu seperti ini? Kamu itu laki-laki. Seharusnya kamu bisa mengontrol dia. Elang berbalik perlahan. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena amarah dan kelelahan yang memuncak. Mengontrol dia, Bu? Ibu masih bicara soal kontrol setelah semua yang ibu lakukan padanya. Ibu hanya ingin dia jadi istri yang penurut, bela Bu Ratna. Siapa yang sangka dia ular berkepala dua? Punya uang miliaran tapi pura-pura jadi orang miskin. Itu namanya menipu. Dia tidak menipu kita, Bu. Dia hanya ingin dicintai secara tulus.
Suara Elang meninggi, memecah kesunyian malam. Dia memberi kita waktu 1 tahun. 1 tahun untuk membuktikan bahwa kita manusia yang punya hati. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu memperlakukannya lebih rendah dari binatang. Dan aku adalah pengecut yang hanya dia melihat itu terjadi. Siska mencibir di sudut ruangan. Terus sekarang Mas mau apa? Mau bela dia lagi? Dia sudah miskinkan kita. Mas, dia sita semua tas dan perhiasanku. Elang menatap adiknya dengan tatapan muak. Hanya itu yang ada di otakmu. Siska? Tas? Perhiasan? Kamu tidak sadar bahwa selama ini kamu makan dan bergaya dari keringat wanita yang kamu panggil pembantu? Elang mengambil napas panjang. Ia meraih tas ranselnya yang tersampir di kursi plastik. Mau kemana kamu, Elang? Tanya Bu Ratna panik. Jangan tinggalkan ibu di tempat kumuh ini. Kamu harus ke kantor Arini besok, berlutut, minta dia kembalikan rumah kita. Elang menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Aku akan pergi, Bu. Tapi bukan untuk meminta rumah itu kembali. Aku akan menemui Arini sebagai laki-laki yang ingin menebus dosanya, bukan sebagai benalu yang meminta belas kasihan. Kamu mau meninggalkan ibu demi wanita itu? Jerit Bu Ratna histeris. Aku meninggalkan ibu agar ibu bisa belajar bagaimana rasanya hidup tanpa merendahkan orang lain. Jawab Elang tenang. Aku sudah menitipkan sisa tabunganku pada ketua RT di sini untuk biaya makan ibu dan Siska selama beberapa bulan ke depan. Selebihnya, ibu dan Siska harus mulai bekerja. Cari uang dengan tangan sendiri, seperti yang Arini lakukan saat dia mencuci baju-baju kita. Dengan langkah mantap, Elang keluar dari kontrakan itu, mengabaikan teriakan panggilan ibunya. Di bawah guyuran hujan, ia berjalan kaki menuju halte bus. Tujuannya hanya satu, Menara Adiwangsa. Di lantai 50 Menara Adiwangsa, Arini duduk di balkon kantornya yang tertutup kaca tebal. Di hadapannya tersedia kopi hangat, namun ia tidak menyentuhnya. Ia sedang memperhatikan sebuah video di tabletnya. Rekaman CCTV tersembunyi dari rumah lamanya yang baru saja ia ambil kembali. Dalam video itu, terlihat Elang seringkali diam-diam masuk ke dapur di tengah malam untuk mencuci piring yang belum sempat diselesaikan Arini. Terlihat juga Elang yang menyisipkan uang di saku baju Arini saat Arini tertidur kelelahan. Arini menghela napas. Ia tahu Elang tidak jahat. Elang hanya lemah di hadapan ibunya. Namun, dalam dunia Arini, kelemahan seringkali lebih berbahaya daripada kejahatan. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. Ibu Arini, Bapak Elang ada di lobi bawah. Dia menolak untuk pergi. Dia bilang dia tidak akan meminta apa-apa. Dia hanya ingin menitipkan sesuatu. Arini terdiam sejenak. Biarkan dia naik. 10 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Elang masuk dengan pakaian yang basah kuyup. Ia tidak berani melangkah jauh ke dalam karena takut membasahi karpet mahal di ruangan itu. Apalagi, Mas? Tanya Arini tanpa berbalik. Elang tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja kerja Arini. Itu bukan perhiasan mahal. Itu adalah cincin yang aku beli dengan gaji pertamaku 7 tahun lalu. Aku menyimpannya untuk mahar pernikahan kita dulu. Aku tahu ini tidak ada harganya dibandingkan harta Adiwangsa. Tapi ini satu-satunya hal yang aku miliki yang murni hasil keringatku, tanpa campur tangan uangmu. Arini menoleh, menatap kotak usang itu. Aku datang untuk menyerahkan surat cerai yang sudah aku tanda tangani. Lanjut Elang, suaranya bergetar. Aku tidak akan menuntut harta Gonogini. Aku tidak akan memintamu mengembalikan perusahaan atau rumah itu. Ambillah semuanya. Itu memang hakmu sebagai kompensasi atas penderitaanmu. Arini menatap mata Elang. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku sudah mengundurkan diri sebagai CEO di perusahaan lamaku. Aku akan mulai dari nol. Aku sudah melamar menjadi staf lapangan di sebuah proyek konstruksi di luar kota. Elang tersenyum pahit. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pekerja kasar, seperti yang kamu jalani setahun ini. Aku ingin tahu seberapa berat beban yang kamu pikul sendirian dulu. Arini tertegun.
Ini adalah pilihan yang tidak ia duga. Ia mengira Elang akan datang untuk memohon pengembalian aset. Rini, aku tidak memintamu kembali sekarang. Aku tahu aku tidak pantas. Elang mundur selangkah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mutiara yang ayahmu titipkan di lumpur itu sebenarnya telah mengubah lumpur itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Terima kasih telah mengajariku arti harga diri. Elang berbalik dan berjalan menuju pintu. Mas, panggil Arini. Elang berhenti, namun tidak berani menoleh. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa berdiri tanpa bantuan siapapun, dan jika kamu masih menyimpan perasaan yang sama. Arini menjeda, suaranya melembut. Datanglah ke makam ibuku. Jika aku ada di sana, berarti ada kesempatan kedua. Elang tidak menjawab, namun bahunya yang tadi tegang tampak sedikit rileks. Ia mengangguk pelan, lalu menghilang di balik pintu. Arini kembali menatap hujan di luar jendela. Ia meraih kotak kecil pemberian Elang dan membukanya. Sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran nama Arini di dalamnya. Arini memeluk kotak itu di dadanya. Peperangan mungkin telah usai, namun perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia telah memberikan Elang pilihan, dan untuk pertama kalinya, Elang memilih untuk menjadi seorang pria sejati. Pagi itu, langit di atas kediaman keluarga Elang tampak cerah, namun suasana di dalamnya terasa seperti sisa-sisa medan perang. Arini berdiri di ruang tamu, tempat di mana setahun lalu ia pertama kali menginjakan kaki dengan harapan besar sebagai seorang istri. Kini, ia kembali bukan sebagai si pembantu yang menunduk, melainkan sebagai pemilik sah bangunan tersebut. Di belakangnya, berdiri tim pengacara, kurator aset, dan beberapa petugas keamanan yang siap melakukan eksekusi pembersihan. Di hadapannya, Bu Ratna dan Siska tampak seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Mereka duduk di atas satu-satunya sofa yang belum diangkut, dikelilingi oleh koper-koper plastik murahan. Tidak ada lagi tas branded yang berderet di lemari kaca. Tidak ada lagi perhiasan yang berkilauan di leher mereka. Arini, tolonglah, nak. Suara Bu Ratna kini hanya berupa bisikan parau. Ibu sudah tua. Masa ibu harus tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota? Kamu kan punya banyak rumah. Apa salahnya ibu tetap tinggal di sini sebagai penjaga rumah pun tidak apa-apa? Arini menatap sekeliling ruangan dengan tatapan tajam. Ia melihat ke arah sudut ruangan di mana dulu ia sering dihina karena ada debu kecil yang tertinggal. Ibu ingin menjadi penjaga rumah di sini? Setelah semua yang ibu lakukan untuk mengusir saya dari sini setiap hari. Arini melangkah menuju sebuah lemari kayu di pojok ruangan. Ia membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak kardus kecil yang sudah kusam. Di dalamnya adalah pakaian-pakaian lama Arini, baju-baju yang dulu ia pakai saat bekerja di toko buku, yang pernah sengaja digunting oleh Siska hanya karena Siska merasa warna baju itu terlalu mencolok. Siska, panggil Arini. Kamu ingat baju ini? Kamu bilang ini sampah dusun yang tidak pantas ada di lemari rumah ini. Siska menunduk dalam. Air matanya menetes membasahi kaos oblongnya yang sudah tidak lagi bermerek. Aku minta maaf, Mbak. Permintaan maafmu tidak akan memperbaiki kain yang sudah sobek. Siska. Begitu juga dengan hatiku. Arini menutup kardus itu dengan tegas. Ia kemudian menoleh ke arah pengacaranya. Pak Baskoro, silakan dimulai. Pengacara itu mengangguk. Berdasarkan surat keputusan pengalihan aset dan sita jaminan atas kerugian perusahaan, seluruh isi rumah ini, termasuk furnitur, barang elektronik, dan kendaraan yang terdaftar atas nama keluarga, telah dialihkan kepemilikannya kepada Adiwangsa Group. Ibu Ratna dan Nona Siska hanya diperbolehkan membawa pakaian pribadi dan barang-barang yang tidak memiliki nilai jual tinggi. Bu Ratna menjerit saat melihat seorang petugas mulai mengangkat televisi layar lebar di ruang keluarga. Itu televisi kesayangan saya. Saya beli itu pakai uang arisan. Uang arisan yang modalnya dari uang bulanan pemberian Elang, dan uang Elang berasal dari suntikan dana saya. Arini memotong dengan dingin. Semua yang ada di rumah ini adalah hasil dari kebaikan hati saya yang telah kalian injak-injak. Sekarang, saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya.
Proses pembersihan itu berlangsung selama beberapa jam. Arini tetap berdiri di sana, mengawasi setiap sudut. Ia melihat bagaimana kamar lamanya, yang dulu lebih mirip gudang kecil dengan kasur tipis di lantai, kini dibersihkan sepenuhnya. Ia ingin menghapus setiap jejak penderitaannya di rumah itu. Saat matahari mulai tinggi, rumah itu sudah kosong melompong. Hanya tersisa gema suara langkah kaki di atas lantai marmer yang dulu Arini gosok setiap subuh. Bu Ratna dan Siska berdiri di teras, masing-masing memegang 2 koper besar. Sebuah mobil bak terbuka kecil sudah menunggu di depan gerbang untuk membawa mereka ke kontrakan yang disewa Lang. Ibu tahu. Arini mendekati Bu Ratna di teras. Dulu, setiap kali saya mencuci piring di belakang, saya selalu berdoa agar ibu bisa melihat saya sebagai manusia. Hanya itu. Saya tidak butuh harta ibu, karena saya punya jauh lebih banyak. Saya hanya butuh dihargai. Bu Ratna hanya bisa menangis sesenggukan. Penyesalan itu datang begitu terlambat, saat ia sudah kehilangan segalanya. Harta, rumah, dan yang paling penting, rasa hormat dari anak laki-lakinya sendiri. Selamat menikmati hidup baru ibu, ujar Arini. Di kontrakan itu, tidak ada pembantu. Ibu harus memasak sendiri, mencuci sendiri, dan membersihkan lantai sendiri. Mungkin dengan begitu, ibu akan mengerti mengapa dulu saya sangat lelah, tapi tetap tersenyum di depan ibu. Arini kemudian memerintahkan satpam untuk menutup gerbang besar rumah itu. Ia melihat mobil bak terbuka itu menjauh, membawa 2 wanita yang kini harus berhadapan dengan realita hidup yang keras. Setelah mereka pergi, Arini masuk kembali ke dalam rumah yang kosong. Ia berjalan menuju dapur. Ruangan itu kini bersih dan sunyi. Ia menyentuh wastafel tempat ia menghabiskan ribuan jam mencuci piring kotor keluarga Lang. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya perlahan-lahan luruh. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia tahu siapa pengirimnya. Aku sudah sampai di lokasi proyek. Hari pertama sebagai buruh kasar ternyata jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Sekarang aku baru sadar. Selama ini aku bukan suami. Aku hanya seorang pengecut yang berlindung di balik daster istrimu. Aku akan membuktikan 1 tahun itu. Rin. Apapun hasilnya. Arini tidak membalas pesan itu. Ia hanya menaruh ponselnya di atas meja dapur yang kosong. Ia belum siap memaafkan sepenuhnya. Tapi ia juga tidak lagi merasa benci. Rumah ini telah bersih dari energi negatif mertuanya. Dan kini saatnya Arini membangun kembali istananya sendiri, bukan dengan amarah, tapi dengan kedamaian yang baru saja ia temukan. Ia melangkah keluar, mengunci pintu depan, dan melemparkan kunci itu kepada asisten pribadinya. Jual rumah ini. Hasil penjualannya, donasikan seluruhnya ke panti asuhan dan yayasan pemberdayaan perempuan. Saya tidak ingin menyimpan 1 rupiah pun dari kenangan pahit ini. Arini masuk ke dalam mobilnya. Ia menatap spion, melihat rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum mobilnya meluncur menuju kantor pusat Adiwangsa Group. Bab penderitaan telah ditutup. Kini, mahkota yang sebenarnya telah kembali ke kepalanya. 1 tahun telah berlalu sejak badai di gedung wisuda itu meruntuhkan segalanya. Bagi sebagian orang, 1 tahun hanyalah rotasi waktu yang singkat, namun bagi Arini Adiwangsa, ini adalah tahun di mana ia benar-benar menemukan makna dari sebuah kemenangan. Ia tidak lagi memimpin perusahaan dengan rasa sakit hati, melainkan dengan kebijaksanaan yang matang. Di bawah kepemimpinannya, Adiwangsa Group mencapai rekor keuntungan tertinggi, namun bukan itu yang membuatnya bangga. Ia lebih bangga pada program pemberdayaan perempuan yang ia dirikan untuk membantu mereka yang terjepit dalam pernikahan toksik dan kekerasan finansial. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan. Arini berdiri di depan cermin besar di kantornya, mengenakan setelan sederhana namun berkelas. Hari ini adalah hari yang ia janjikan 1 tahun lalu. Hari di mana ia akan berkunjung ke makam ibunya. Ibu Arini, sekretarisnya mengetuk pintu. Mobil sudah siap, dan ada laporan terbaru mengenai keluarga Bapak Lang. Arini menghentikan gerakannya merapikan kerah baju.
Bagaimana keadaan mereka? Ibu Ratna sekarang bekerja sebagai pengawas di sebuah kantin sekolah dasar. Kabarnya, ia sudah jauh lebih tenang, meski awalnya sering mengeluh. Siska juga sudah mulai bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko retail. Mereka hidup sederhana di rumah kontrakan kecil, tapi menurut tetangganya, mereka tidak lagi terdengar berteriak sombong. Sepertinya kenyataan telah mengajari mereka banyak hal. Arini mengangguk pelan. Baguslah. Setidaknya mereka belajar menjadi manusia. Dan Bapak Elang? Tanya Arini lagi. Suaranya sedikit merendah. Beliau baru saja menyelesaikan kontrak proyek konstruksi jembatan di Kalimantan. Beliau menolak semua tawaran posisi manajerial dan memilih tetap di lapangan sebagai supervisor teknis. Beliau dikabarkan sudah berada di Jakarta sejak tadi pagi. Jantung Arini berdegup sedikit lebih cepat. Namun ia tetap tenang. Terima kasih. Kamu boleh pulang. Arini meluncur menuju kompleks pemakaman yang asri. Ia membawa seikat bunga mawar putih kesukaan ibunya. Di sana, di antara nisan-nisan yang sunyi, Arini duduk bersimpuh. Ia bercerita banyak hal dalam hatinya, tentang pengkhianatan yang ia alami, tentang keberanian yang ia temukan, dan tentang beratnya memegang mahkota warisan sang ayah. Ibu, bisik Arini sambil mengusap nisan dingin itu. Arini sudah melakukan apa yang ibu ajarkan. Untuk tetap kuat tanpa harus menjadi jahat. Untuk tetap memberi pelajaran tanpa harus kehilangan nurani. Suara langkah kaki di atas rumput kering mengalihkan perhatiannya. Arini menoleh dan melihat seorang pria berdiri beberapa meter darinya. Pria itu tampak sangat berbeda. Tubuhnya lebih tegap dan kulitnya jauh lebih gelap karena terbakar matahari proyek. Rambutnya dipotong rapi, dan matanya memancarkan ketenangan yang tidak pernah Arini lihat sebelumnya. Tidak ada lagi setelan jas mahal, hanya kemeja flanel sederhana dan celana jeans yang sudah memudar. Itu Elang. Elang tidak langsung mendekat. Ia menunggu hingga Arini berdiri. Di tangannya, ia memegang kotak kecil yang dulu ia berikan kepada Arini di kantor. Kotak berisi cincin perak sederhana hasil gaji pertamanya. Kamu datang, ujar Arini pelan. Aku berjanji akan datang jika aku sudah merasa pantas, Rin. Suara Elang terdengar lebih berat dan mantap. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan Arini dengan jarak yang penuh rasa hormat. 1 tahun ini aku belajar banyak. Aku belajar bahwa rasa hormat itu tidak datang dari nama keluarga atau saldo bank, tapi dari keringat yang jatuh untuk orang-orang yang kita cintai. Elang mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ini bukan uang milik Adiwangsa. Ini tabunganku selama 1 tahun bekerja di lapangan. Aku sudah melunasi semua hutang pribadi ibuku yang tersisa. Aku datang ke sini bukan untuk meminta hartamu kembali, Arini. Aku datang untuk meminta satu hal yang jauh lebih berharga. Arini menatap mata Elang, mencari sisa-sisa kelemahan yang dulu membuatnya kecewa. Namun, yang ia temukan hanyalah ketulusan seorang pria yang telah ditempa oleh kerasnya hidup. Apa itu? Tanya Arini. Kesempatan untuk memulai sebagai orang asing, jawab Elang tulus. Aku tidak meminta kita kembali menikah hari ini. Aku hanya ingin mengajakmu minum kopi, di tempat biasa, sebagai Elang yang buruh proyek dan Arini yang wanita luar biasa. Tanpa bayang-bayang ibuku, tanpa beban Adiwangsa. Apakah masih ada tempat untukku? Arini menatap nisan ibunya sejenak, lalu kembali menatap Elang. Ia teringat betapa sakitnya bisikan hina mertuanya dulu. Namun ia juga teringat bagaimana Elang memilih untuk pergi dan hancur demi belajar menjadi benar. Arini tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang dingin seperti di podium wisuda, tapi senyum hangat yang dulu Elang cintai. Tempat kopi biasa itu sudah tutup 6 bulan lalu. Mas, ujar Arini. Wajah Elang sempat berubah kecewa, sebelum Arini melanjutkan. Tapi, ada kedai kecil di dekat kantin tempat ibumu bekerja. Katanya kopinya enak. Dan mungkin, aku ingin melihat bagaimana rupa mertuaku saat dia sedang menyajikan teh untuk orang lain. Mata Elang berbinar. Ia tahu itu adalah lampu hijau. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali apa yang telah runtuh. Namun kali ini di atas fondasi yang lebih kuat. Terima kasih, Arini. Bisik Elang.
Arini melangkah mendahului Elang menuju gerbang makam. Ia merasa mahkota yang ia kenakan kini tidak lagi terasa berat. Mahkota yang sebenarnya bukanlah kekayaan Adiwangsa, melainkan kemampuannya untuk memaafkan tanpa harus melupakan, dan mencintai kembali tanpa harus kehilangan jati diri. Keluarga Elang memang sempat kehilangan segalanya, namun mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, integritas. Dan Arini, sang pembantu yang dihina itu, kini telah bertransformasi menjadi ratu yang tidak hanya menguasai bisnis, tapi juga menguasai takdir hidupnya sendiri. Saat mereka berjalan berdampingan menuju parkiran, matahari benar-benar tenggelam, namun cahaya baru-baru saja terbit di hati mereka masing-masing. Cerita tentang menantu yang terbuang telah usai, dan cerita tentang dua manusia yang saling menemukan kembali baru saja dimulai. Tamat.